tulis ya. Kurung Waktu ge. tulis itu. Alamannya kliwat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Udmuni astajib lakum. Dari dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi udmuni astajib lakum. Artinya nopo? Udmun dongau sira kabeh ni ing ingsun astajib yo muga bakal nyembadani ingsun kum ing sira kabeh. Jadi nopo? Berdoalah kalian semua kepadaku, niscaya akan kuberi. Kan seperti itu maknanya kan? Dalam bahasa Indonesia. Hanya saja yang perlu dipahami itu bahwa ulama itu mentafsir dikabulkan itu ada kalanya bisa seketika dikabulkan, bisa ditunda. Jaluk resiki diwene setahun yang akan datang, atau tidak diberikan di dunia, bisa diberikan di akhirat dalam bentuk pahala yang diberikan oleh Gusti Allah. Ya kadang-kadang wong niku nopo ndonga ngerasa lagi sembadani karo Gusti Allah. Padahal wis nopo sudah membaca basmalah, karena ada keterangan siapa yang berdoa diawali dengan Ismul Mu'adzam itu akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Sudah menghadap ke arah kiblat, sudah wudu, sudah disertakan bacaan sholawat, tapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Jangan lupa bahwa doa itu ada syarat rukun. Ada syarat rukun doa, yang mana ketika salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi, jangankan dikabulkan, diterima saja tidak. Diterima saja tidak. Ya seperti sholat lah, sampai sholat, kemudian ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, kan sholatnya menjadi tidak sah. Kalau memang ada unsur kesengajaan atau tahu bahwa itu syarat atau rukun. Doa pun sama. Ya kalau di dalam kitab Kifayatul Adqiyah, syarat rukun doa itu ada 3. Ada 3. Yang pertama islahul batin bilukmatil halal. Jadi yang dikonsumsi itu harus halal. Artinya bagaimana? Seseorang yang biasa mengkonsumsi sesuatu yang haram itu sulit doanya untuk dikabulkan oleh Gusti Allah. Di dalam hadis itu kan ada digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumadakar rojula yutilus safaru asnata akbaru yang mutu yadaihi ila samai ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Jadi Kanjeng Nabi itu menggambarkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh sehingga nampak nopo, nampak letih, nampak lesu, nampak nopo jenenge cara wong Jawane niku nopo lusuh.
lusuk ya bahasa Indonesia kan. Salah wong Jawa niku nopo wis amburadul kan seperti itu. Kemudian dia berdoa meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tetapi makanan itu makanan yang haram, minuman yang haram. Kemudian pakaiannya pun haram, perutnya kenyang pun dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Gusti, oleh Allah? Padahal salah satu orang yang doanya mustajab itu kan musafir, orang yang melakukan perjalanan. Dalam riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, salatu danawatin mustajabatun lasaka bihina, danawatul walidi wa danawatul musafiri wa danawatul madlumi. Yang pertama itu, atau artinya ada 3 doa yang pasti dikabulkan, ada 3 orang berdoa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, orang yang doa orang tua terhadap anak. Wong tua niku kapan dongakna anak mesti disembadani kalau Gusti Allah. Mbok mesiki, mbok ngasuk, mbok ngempeng. Atau kadang-kadang dikabulkan itu justru ketika orang tuanya sudah meninggal, bisa jadi. Nah, kemudian yang kedua, musafir lagi. Musafir itu termasuk orang yang doanya dikabulkan atau mustajabah di sisi Allah. Tapi ketiga itu tadi yang dikonsumsi sesuatu yang haram. Untuk ndonga kanthi nopo? Cara wong Jawa kanthi lambene doa lha seorang ala disembadani karo Gusti Allah. Seperti yang digambarkan di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Walaupun orang yang terzolimi itu orang dolim, paham ya? Walaupun yang didolimi itu orang yang dolim, dongane wong sing jidahati niku mustajabah, walaupun dia orang jahat, paham ya? Apalagi wong apik, apalagi orang-orang yang baik ketika didolimi. Sama kan cerita dolim itu. Nah, ketika didolimi ini kalau doa karo Gusti Allah, tapi doa sing apik aja justru malah mendoakan yang tidak baik. Terdolimi itu kan bisa secara lahiriah, secara batin. Zaman kabeh kan sering terdolimi batin itu dinyak wong sumpamane. Atine terdolimi tersakiti. Sampai domongna ireng. Domongna raine kaya jaringan tersinggung. Terus balik doa. Ya Allah, semoga orang yang menghina saya sampai hinakan. Loh, ini namanya mendoakan yang tidak baik. Kere dihina, tersakiti kan. Justru seharusnya mendoakan dengan cara yang baik, kan seperti itu. Sembane wong denyak miskin, ya Allah, kula niku nyek-nyekan. Jenengan ngertos piyambak kula nyek-nyekan. Mungkin kula ditatusna tiyang sing cukup, tiyang sing sugih. Orang kemudian malah ndongakna Allah maring wong terhadap orang yang orang yang mendolimi atau orang yang berbuat jahat terhadap diri kita, kan seperti itu. Ndonga sing apik. Ketika terdolimi, karena orang yang terdolimi, walaupun orang yang terdolimi itu juga orang dolim, anak wong nyolong motor di masa digebuki, ini kan teraniaya, orang jahat tapi teraniaya. Biar jadi ketika dia pada saat itu berdoa dikabulkan oleh Allah.
Tapi ini semua ketika tadi yang dimakan sesuatu yang nopo jenenge haram, sesuatu yang nopo jenenge dilarang secara syariat, maka nopo doanya sulit dikabulkan oleh Gusti Allah. Yang pertama itu islahul batin bilukmatil halal. Jadi sing dimakan, yang dimakan itu sesuatu yang halal. Kemudian syarat yang kedua apa? Khudurul qalbi ngalal marah. Doa itu serius, konsentrasi, betul-betul merasa butuh di hadapan Allah, menghibah di hadapan Allah. Jadi nopo agi jaluk karutat yang maha memberi, sedang meminta terhadap zat yang maha memberi. Mulai serius, konsentrasi, tenang, agi ngadep karo Gusti Allah. Mesti kadang-kadang didoang sampai geloyan. Ngami ini loh kalau cengengesan itu kan biasa kan? Padahal yang namanya amin itu artinya apa? Istajib Tuhan. Ya Allah kabulkan doa saya, kan seperti itu kan. So, kadang-kadang orang kan aneh-aneh. Maca istighfar ya kalau cengengesan, lo istighfar mana nih aku kan jalur ngapura kalau Gusti kudune kan sedih, ngerasa salah, ngerasa menyesal. Lo maca istighfar malah karo cengengesan iki wong priwe gitu. Mulane dongane brobos kabeh ora ana sing dikabulna karo Gusti Allah. Karena apa? Karena tidak khudurul qalbi ngalal maaf. Kemudian yang ketiga niku ikhlas. Ikhlas itu dalam arti bagaimana yang berhak memberi itu kan Gusti Allah kan. Kita berdoa satu sisi menjalankan perintah Allah. Ya sudah disembah tadi. Ya alhamdulillah, orang berarti apa ibaratnya mungkin yang terbaik menurut Allah tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Dong-dongan yang orang ikhlas itu anak wong jaluk nompo seminggu, 2 minggu, 3 minggu ora disembadhan dengan 40 hiji dina ora disembadhan kalau Gusti Allah kan biasanya mutung kan. Akhirnya ketika mutung, akhirnya leren. Ini berarti tidak ikhlas ketika berdoa. Dan 3 syarat ini nah kepengen doanya dikabulkan oleh Allah. Satu apa? Islahul batin bilukmatil halal. Jadi yang dikonsumsi itu sesuatu yang halal. Yang kedua nopo khudurul qalbi ngalal serius, konsentrasi, ngerasa butuh terhadap Allah, menghibah di hadapan Allah, ngerasa hinanya di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga itu tadi ikhlas. Ketika ikhlas, insya Allah atau ketika 3 hal ini dipenuhi, insya Allah itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian doa itu juga doa sing apik-apik. Seperti saya katakan tadi, ajan doakna Allah. Ajan doakna perkara sing ora apik. Tundongan itu juga ada adab. Perkara lah hitungan itu malah jadi dosa. Anak wong arep tuku togel semua. Donga karo Gusti Allah, kira Gusti Allah janggal. Ya Allah, kula dinten-dinten kronos togel mungkin diparingi tembus 4 angka. Ini kurang ajar kok. Ini bajingan kalau masih seperti itu. Utawa ana nom-noman, ya Allah mungkin larang itu jadi pacar itu. Ini kurang ajar kok.
kurang ajar kan. Sebab dalam konteks Islam pacaran itu tidak diperboleh. Jadi alasannya ta'aruf tidak kelayaban ini kan kacoman itu. Jadi ta'aruf tidak kelayaban. Dongane sing apik niku, sing indah. Ya Allah, jadikan dia ibu dari anak-anak saya, jadikan ia halal untuk saya. Ya, jaga privasi. Sing cewek pun sama, jadikan dia imam saya. Terus yang lanang keplek man, jadikan ia makmum saya. Itu salah nyambung. Ujung kurang. Jadikan dia ibu dari anak-anak saya, jadikan ia imam saya, jadikan ia halal untuk saya. Untungnya ya Allah, mugi-mugi ia jadikan pacar saya. Ini kan kurang ajar kalau Gusti Allah, karena dalam konteks Islam pacaran itu dilarang. Yang boleh niku ta'aruf. Terus ini saking mbok wong kepriwen niku kadang-kadang pacaran jadi ngakune ta'aruf itu cek payah. Mbek tangan ini mau beri. Ya ini jadi masalah. Dulu itu nanti disambung pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.